Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel Budi Karabani. Dan teman-teman, selalu awali aktivitas kita dengan berdoa. Semoga Allah memudahkan kita untuk menangkap pelajaran yang kita pelajari dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya sebagai seorang muslim tentunya mendoakan juga saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia, seluruh belahan dunia, baik yang di Palestina dan semua termasuk yang di Uyghur ya. Semoga Allah memberikan mereka kesabaran dan kekuatan. Dan oh iya teman-teman, sebelum itu saya sapa-sapa dulu buat teman-teman yang rajin komen di video-video kita. Itu yang paling banyak itu dari Pulau Sumatera ya, dari Aceh, dari mana lagi? Pekanbaru, Kalimantan, apalagi dari timur Indonesia, dari Kepulauan Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dari Sulawesi juga banyak, Sulawesi Selatan, dari Banjarmasin, Balikpapan, Balik Tembok, balik rumah tetangga gitu. Kamu ini apa sih? Ya, dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang terus nongkrong di video kita, belajar menjadi ikhtiar bersama kita untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan bersama ya. Saya awali dulu dari menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sering ditanyain. Semisal itu ditanyain tentang Bang, bagaimana caranya biar lebih konsentrasi, biar lebih menyerap gitu pas lagi belajar. Saya pribadi kalau mau belajar, sebelum belajar itu nyari ketenangan dulu gitu. Biar tenang, saya itu ngaji dulu gitu, biar lebih apa ya, kayak kerasa nyaman aja gitu. Kayak lo udah ngaji, perasaan jadi tenang, hati jadi adem, jadi lebih mudah nangkapnya gitu. Terus momen belajarnya juga harus pas banget, kayak subuh gitu kan, baru sholat subuh bangun belajar, masih otak masih fresh, jadi lebih mudah juga nangkapnya ya. Termasuk rajin olahraga lah, biar sirkulasi darah ke otak itu semakin lancar. Termasuk teman-teman sekarang kan masih masa sanggah ya. Jadi banyak temen yang tanya, Bang, bagaimana caranya buatin dong bahasa buat nyanggah ini. Lawang aku nggak tahu toh. Yang jadi masalah teman-teman itu apa ya? Saya mau sanggah bagaimana? Jadi teman-teman tuh saya kasih bercandain ya ceritanya. Jadi minta saran kalimat atau kata-kata yang makjleb gitu buat jadi sanggahan. Ya saya kasih saran aja, tulis aja di situ. Mas, Mbak, yakin nih mau nolak berkas saya? Saya cucunya Pak Jokowi loh. Bercanda loh ini, bercanda. Masya Allah. Soal ini sebelumnya sudah saya posting di story Instagram saya. Buat yang belum follow @budikarabani. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa menjawab soal ini, tapi masih dengan cakaran yang rumit. Masih saya tanyain, masih durasinya sekitar mereka mencakar semenitan lah. Jadi masih lama ya. Dan ini kita kasih solusi bagaimana biar jawabnya lebih cepat gitu. Oke anak-anak, kalian harus benar-benar fokus. Kalian sudah menghabiskan kuota untuk menonton video ini. Baiklah Tuan Krep. Oh, baiklah Tuan Krep. Mari kita mulai saja pembelajarannya. A few minutes later. Soalnya bila panjang rusuk suatu kubus menyusut 40% dari panjang semula saat musim dingin dan memuai 20% saat musim panas. Jadi teman-teman perlu diperhatikan, ini masalah bahasa. Terkadang soal itu sebenarnya sama, cuman dibahasakan dengan bahasa yang lain gitu. Kalau menyusut itu berarti berkurang. Jadi kubus kita kenalin dulu ya. Kubus itu gini teman-temannya. Kubus itu kayak gini, tersusun dari beberapa persegi 4, ada sisi-sisinya gitu. Maaf ya kalau gambar-gambarnya ini agak kurang kubus. Intinya kubus gitu, gini. Ini kubus. Kalau dia menyusut berarti kubusnya semakin kecil dong. Iya, semakin kecil kubusnya. Nah, kalau dia memuai, ingat, memuai berarti dia bertambah besar. Ini masalah bahasa yang terkadang teman-teman itu bakal bingung kalau sebenarnya model soalnya sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, kita bahas dikit tuh. Kemarin kan kita ada soal yang tentang menghitung jumlah pekerja. Nah, di situ kemarin bahasanya pekerjaan itu dipercepat sekian hari. Oke, katakan begini ya, kemarin itu sudah dikerjakan 6 hari dan dipercepat selama 4 hari. Berarti yang 12 hari sisa 2 hari di sini. 2 hari. Berarti total 8 hari. Katakan mereka buat sebuah jembatan. Ini jembatannya kita gambar. Nah, ini sungainya gitu. Nah, ini jembatannya. Meskipun
itu dipercepat selama 4 hari, bukan berarti pekerjaan jembatan itu berkurang gitu. Pekerjaan jembatannya itu tetap semua harus dibikin, rangka ini tetap dibikin, rangka ini tetap dibikin, ini tetap dibikin, ini semua harus komplit. Beban pekerjaannya sama tapi dipercepat. Kalau beban pekerjaannya ada sebanyak 120, berarti tetap saja 120. Sisanya ada 60 pekerjaan yang sebelumnya seharusnya dikerjakan selama 6 hari di sini, 4 tambah 2. Yang sisanya 6 hari harus dikerjakan selama 2 hari. Berarti butuh tambahan pekerja gitu. Bukan berarti karena dipercepat terus ada bagian-bagian jembatan yang tidak dibuat. Bahaya gitu. Nah, sama halnya kalau bahasanya, tadi kan bahasanya dipercepat. Nah, sama halnya kalau bahasanya itu dihentikan. Kalau kan proyek pembangunan jembatannya sudah berjalan 6 hari. Nah, di 6 hari. Terus kata si bos pemborong, ada pemerintah, hentikan dulu deh 4 hari. Kita nggak bisa bekerja di 4 hari itu gitu. Jadi 4 hari itu kita nggak kerja. 4 hari nggak dikerja. Akhirnya, tapi harus selesai sesuai deadline. Harus selesai di hari yang ke-12. Berarti PR yang ada di sini 4 hari ini jadi PR. Bebannya yang seharusnya sebelumnya udah dikerjain, numpuk di hari yang kedua ini. Yang seharusnya kalau 4 hari ini sudah jadi tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4, seharusnya udah jadi. Tapi karena dihentikan, maka semua itu harus dikerjakan dalam 2 hari. Makanya kita butuh tambahan pekerja gitu ya. Cuman beda bahasa, satu sebutannya dipercepat, satu dihentikan. Tapi target tetap sampai tanggal 12 gitu. Jadi perhatikan ya, teman-teman harus jeli. Jangan kalah jeli dengan pembuat soal ya. Sejeli matamu memperhatikan tatapan matanya. Ya opo. Ganteng banget. Bila panjang rusuk suatu kubus menyusut 40%. Jadi gini, untuk soal cerita, saya sarankan kepada teman-teman, sudah dibahas di video sebelumnya sih. Kalau dia kayak panjang banget gitu kan, kita bingung mau menganalisa poin mana dalam soal cerita tersebut. Baca dulu pertanyaannya di bawah, langsung lari ke pertanyaan di bawah. Lihat dulu. Maka perbandingan luas permukaan kubus pada musim dingin dan normal. Kita tahu yang dicari dingin, musim dingin dan normal. Berarti kita fokus di angka itu aja. Kita lihat. Rusuk suatu kubus menyusut 40% semula pada musim dingin. Kita dapat angka. Dan memuai 20% saat musim panas. Nggak perlu ini. Karena kan kita sudah tahu di bawah yang dicari adalah musim dingin dan musim normalnya gitu. Sekarang kita jawab. Menyusut 40% dari 100%. Berarti sisanya 60. Dari yang normal berapa? Dari yang 100. Gitu ya teman-teman. Sekarang dicari apa? Luasnya. Nah sekarang untuk mencari luas itu kan ini kubus. Oh iya, sebelum kenalkan dulu isi-isi kubus gitu. Kubus ini kan ini rusuknya nih. Rusuk terdiri atau sisi ya, rusuk ini. Jadi ini bukan mencari volume kubus ya. Jadi kubus itu terdiri dari sisi-sisi ini. Nah ini rusuknya. Berarti kalau kita panjang rusuk berarti kita cuman mencari luas persegi 4, yaitu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Makanya kita pangkatkan 2 di sini. Biar hitungannya lebih kecil, ini kita sederhanakan saja. Jadi kita pindahin ke bawah ya biar nggak pusing. 6, yang 10 kita hilangin jadi 10. Kita buat garis. 6 pangkat 2 berapa? 36. 10 pangkat 2 100. Enak tuh ini sebenarnya. Nah, sudah dapat? Iya. Kita sederhanakan maksudnya. Berapa pembagi yang bisa membagi kedua bilangan ini? Dibagi 4, 9. Dibagi 4, 25 gitu. Kita lihat lagi. Ini perhatikan ya. Yang mana duluan di sini nih. Kalau pertanyaannya perbandingan luas permukaan kubus pada musim dingin, berarti yang ini musim dingin dan ini normal nih. Berarti jawabannya adalah 9/25. Jawaban yang benar adalah E. Tapi kalau pertanyaannya permukaan kubus pada normal, kondisi normal dan dingin, berarti normal dulu baru dingin. Jawabannya 25/9. Oke, insya Allah paham ya? Lebih mudah ya?
Berarti nanti kalau teman-teman nulis di cakaran nggak perlu nulis begini 60 60 100 gitu. Bahkan bisa tanpa dicakar diimajinasikan aja 60 pangkat 2 36. Ya gitu kan. Bisa, insyaallah bisa ya. Terus kalau andaikan ditanya bukan musim dingin. Ini kita rubah soalnya, katakan yang ditanyakan itu adalah musim panas. Berarti di sini panas. Panas berapa? Panas berapa naik 20%. Berarti 120 gitu. Kita ambil lagi 112 pangkat 2. Masih ingat nggak di video yang ini? Di video yang ini kita bahas tentang perpangkatan 2 cara cepat. Semua masalah ada solusinya. Kita contohin lagi ya. Jadi kayak begini, 12 pangkat 2 sama dengan, ini kita kali dulu. 2 dikali 2 4. 1 kali 2 2. Kemudian 2 kali 1 2. Ditambah hasilnya menjadi 4. 1 kali 1 1. Jadi hasilnya 144. Turunlah kita di sini 144. Dan sekarang kita ngambil perbandingan 36 dengan 144. Bisa dibagi berapa? Kita pindahin di sini ya. Kalau bingung langsung, teman-teman bingung langsung mau bagi berapa ya, bagi-bagi 2 aja dulu ke bawah. 36 dibagi 2 berapa? 8 144 dibagi 2 14 bagi 2 7 4 bagi 2 2. Masih bisa dibagi 2, bagi 2 lagi 9 36. Masih bisa lagi 9 bagi 9 9. Biar nyarinya rada lamaan. 9 bagi 9 1. 9 dibagi 36 4. Berarti hasilnya 1:4. Gitu teman-teman. Oh ya, ada di sini ya. 39 banding 36. Nah, kalau yang ditanyain panas jawabannya bisa sampai situ. Masih bisa dikecilin, tapi kalau jawabannya 936 ya ambil aja itu gitu kan. Kalau ditanyain lagi yang kondisi normal dan panas ya ambil lagi dari sini. 100 banding berapa tadi? 144. 100 bagi 2 50. 144 dibagi 2 72. Masih bisa dibagi 2? Masih bisa. Ini dibagi 2 25, ini dibagi 2 3 6. Berarti 25 banding 36. Kalau yang ditanyakin kondisi normal dan panas. Gitu teman-teman ya. Jadi langsung nanti cakarnya langsung aja. Kalau umpamanya di sini 40, 40, 60, tulis di pikiran ya. Sambil mikir 60, 60. Jadi 6. Pangkat 2 36 gitu. Jadi cepat. Sekarang kita buat simulasi. Rusuk normalnya itu 10. Terus menyusut menjadi 40%. Berarti 40% dari 10 berarti 40 per 100. 40% itu 40 per 100 dikali 10. Ini kita kali dulu. 10 kali 40 400, kemudian dibagi 100. Berapa? 400 dibagi 100 berarti 4. Berarti dari 10 itu 40% itu 4. Menyusut 4 kurang 4. Sisanya 6. Gitu. Berarti setelah menyusut rusuknya jadi 6. Nah, rusuk normalnya ada 10. Setelah menyusut jadi 6. Bagaimana luasnya? Ya 10 kali 10 pangkat 2. 10 kali 10 100. Sama yang tadi ya. 6 dikali 6 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 3 6. Disederhanakan lagi. Berapa? Dibagi 4 jadi 9. Dibagi 4 jadi 25. Ya sama ya hasilnya. Sama. Tapi yang tadi lebih cepat gitu teman-teman. Dan masalah pilihan cara mengerjakan itu adalah masalah waktu ya. Semakin cepat maka insya Allah semakin efisien. Kalau pertanyaannya nanti luas lingkaran itu sama aja ya. Karena luas lingkaran juga kan pi kali R pangkat 2. Pi dikali jari-jari pangkat 2. Pi-nya kan nggak ngaruh. Cari aja sama aja langsung pangkat 2. Sama aja ya. Oke. Yang beda cerita kalau dicari volumenya gitu. Kubusnya sudah menemukan rusuknya. Ya masa kamu enggak?
Kamu ini apa sih? Jika kalian belajar tentang hal-hal baru kali ini dan menganggap bahwa video ini memberikan manfaat kepada teman-teman, berikan like, komentar, dan jangan lupa subscribe channel kita serta bagikan video ini. Karena kami berharap bahwa ilmu yang kita bagikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak yang lihat, bisa insya Allah banyak yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sharing kali ini ya. Sesuai dengan hadis yang ini. Ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Oke, saya Budi Karabani pamit. Insya Allah kita buat pembahasan lagi di video lainnya. Jazakumullah khairan.